Gimana Pak Dul? Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduni dan Buya Risman. Beliau adalah seorang ulama, seorang tokoh di jajaran wakil Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga sebagai wakil dari Komisi Dakwah di Majelis Ulama Indonesia, dan banyak lagi aktivitas lain beliau di dalam dunia dakwah yang tentu saja tidak bisa dirinci semuanya. Dalam hal ini yang akan kita angkat berkaitan dengan isu perbedaan Salafi dan Muhammadiyah, atau perbedaan Muhammadiyah dan Salafi, juga persamaan Salafi dan Muhammadiyah. Karena memang yang sering diangkat itu berkaitan dengan Salafi dan Muhammadiyah, bahkan sering dibentur-benturkan. Nah, ini langsung dari pakarnya. Bagaimana sebenarnya tentang Muhammadiyah dan Salafi, karena banyak warga Muhammadiyah yang memperdebatkan di Aceh pernah, di Wonogiri pernah. Terkadang salah persepsi tentang manhaj salaf itu. Padahal Muhammadiyah itu bermanhaj salaf. Nah, mohon kepada beliau bagaimana Bu ya sebenarnya tentang Muhammadiyah dan Salafi ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul dan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian di mana saya berada, ini kita sebetulnya sebuah diskusi saja ya. Jadi bukan mempersoalkan perbedaan dan persamaan sebetulnya. Karena memang sudah ada di ruang publik, tentu kita hanya sekedar mengklarifikasi ya. Tapi kita sebetulnya lebih kepada upaya-upaya bagaimana sebetulnya mencari titik persamaannya. Bukan titik perpisahan perbedaan. Adapun ada perbedaan itu sunatullah ya. Itu tidak bisa. Dan saya malah sering mengatakan bahwa justru menjadi manusia itu harus siap berbeda gitu. Karena perbedaan itu sebuah keniscayaan, sunatullah itu. Orang satu ayah satu ibu berbeda ya. Apalagi lain-lain. Jadi dan itu pun barangkali bukan sebuah kekuasaan Allah SWT. Justru perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kita ini, itulah yang kemudian menimbulkan dinamika kehidupan dalam masyarakat, dalam berpikir, dalam bergerak, dalam bekerja, semua itu karena perbedaan. Karena perbedaan itu ya akhirnya ada dinamika. Ya ada yang misalnya pintarnya bikin makanan, ada yang pintar bikin teknologi, jadi semua bisa. Jadi itu dibutuhkan. Jadi karena itu kita jangan alergi dengan perbedaan. Cuman bagaimana kita kemudian menyikapi perbedaan itu yang penting. Jadi bukan perbedaannya itu, menyikapi perbedaannya itu yang penting. Bagaimana kita melihat perbedaan sebagai sebuah sunatullah yang harus kita manage secara baik gitu. Husnudzan. Nah, sekarang saya misalnya begini, saya cuma melihat sedikit saja antara Muhammadiyah, Salafi itu pada sebetulnya sama-sama bermanhaj salaf itu. Kalau saya nggak salah ya, artinya misalnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan dalam hukum Islam. Nah itu baik dalam soal memurnikan akidah, dalam soal ibadah itu Muhammadiyah Salafi itu sama-sama punya komitmen yang kuat untuk bagaimana kemudian selalu kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Nah itu yang saya lihat itu. Kemudian juga misalnya dalam berdakwah juga sama-sama mengajak agar umat ini betul-betul mengamalkan syariat Allah SWT yang kemudian dalam kehidupannya secara kafah gitu. Artinya tidak hanya soal, kalau sekuler itu kan cuman ibadah saja, ibadahnya Islam tapi muamalahnya kadang-kadang tidak Islam, politiknya tidak Islam, ekonominya kadang-kadang ya ribawi. Tapi sebetulnya kalau kita ini Muhammadiyah ini dan semua gerak-gerak yang sebetulnya bermanhaj salaf ini berusaha untuk agar kemudian bagaimana kemudian semua aspek kehidupan kita ini
menjadi kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu Pak. Dan kemudian yang Landasan utama ya. Landasan utama. landas sama. Kemudian juga saya mengatakan begini, salah satu persamaannya adalah bahwa sebenarnya antara Muhammadiyah dan Salafi itu sama-sama tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab tertentu. Karena kita bermanhaj salaf artinya kita menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai rujukan. Jadi artinya birokrasi yang kita bangun itu adalah Al-Quran, Sunnah dan ijtihad gitu. Jadi ketika terjadi misalnya suatu yang belum ada kepastian hukumnya, maka Muhammadiyah seperti juga Salafi itu mencari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membicarakan itu, kemudian kalau Al-Quran tidak ada membahas itu maka dicari dalam Sunnah. Kalau tidak ada Sunnah kita cari juga di berbagai pandang ulama itu. Nah itu. Kemudian kalau soal perbedaan, saya pikir perbedaan yang biasa saja. Misalnya Salafi ada sebagiannya menganggap organisasi itu sebagai yang beda. Mungkin mereka melihat bahwa ada antaranya yang menjadikan organisasi itu sebagai akidah, sebagai firqah gitu. Nah sebetulnya kan bagi kita organisasi bukan sebagai akidah, bukan sebagai firqah, tapi organisasi adalah merupakan wasilatun min wasail dakwah. Ya, wasilah itu sebagai wasilah dakwah. Karena tidak mungkin kita berdakwah sendiri, kan begitu. Allah SWT memerintahkan kita berdakwah itu berjamaah dalam satu bentuk organisasi. Kenapa? Karena bagaimanapun mendakwakan Islam, menegakkan Islam itu tidak mungkin kita sendiri, karena tidak boleh sombong. Wah saya mau tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana, saya berdakwah sendiri aja, nggak bisa. Ini hasil saya. Ini hasil saya, nggak bisa. Nah oleh karena itu Muhammadiyah menjadikan organisasi sebagai salah satu strategi dalam berdakwah. Kemudian juga di Muhammadiyah urusan-urusan bidah itu hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut ibadah mahdhah. Kalau urusan-urusan yang menyangkut muamalah itu sholat misalnya, puasa, haji misalnya, itu yang ibadah yang mahdhah ya. Nah, zikir itu harus ada aturan-aturannya. Yang kemudian kalau itu ada kaifiat, hayat dan juz'iyat muta'ayyanah, atau misalnya ditentukan kalau kita buat aturan-aturan sendiri juga nggak boleh. Nah, itu berarti kita menambah-nambah. Itu disebut dengan bid'ah. Kalau kita buat itu harus baca sekian. Nah, itu selama tidak ada dalil yang menentukan itu, maka itu termasuk bagian dari bid'ah dalam pandang Muhammadiyah gitu. Gitu juga misalnya dalam basyariah, sunnah yang bersifat syariah Pak. Misalnya soal pakaian, misalnya menyangkut dengan soal mau pakai gamis, mau pakai baju segala macam, pakai peci atau pakai serban misalnya, itu adalah pilihan-pilihan. Itu termasuk bagian daripada sunnah basyariah. Yang kalau orang pakai gamis bagus, misalnya pakai serban tidak apa-apa. Ya tapi tidak mesti ya kan di Muhammadiyah itu tidak mesti seperti itu. Seperti juga berjenggot misalnya. Berjenggot mana yang misalnya bisa dirapi jenggotnya, misalnya dipelihara jenggotnya, bagus, karena itu memang sebuah kemuliaan. Lihyah itu kan sebuah sebuah kemuliaan. Tapi bagi yang tidak mau tumbuh jangan dipaksakan. Ya, jika palsu misalnya, lalu kita harus cari lagi bagaimana supaya kita bisa menjaga, nggak perlu juga. Tapi ya kita pelihara. Saya dulu nggak pernah Pak. Saya dulu nggak tumbuh, tapi karena saya terus karena saya pengen, alhamdulillah tumbuh juga sedikit kan. Kemudian juga di Muhammadiyah itu seperti isbal. Ini kan yang agak yang agak lebih ramai ya. Itu di jamaah-jamaah itu kan misalnya ada yang celananya, bukan, ada juga yang celananya terlalu dalam, akhirnya menyentuh tanah segala macam, yang kemudian dikhawatirkan juga mungkin barangkali juga rentan dengan najis kan, dan juga ya. Menurut saya itu perbedaan madzhabul arba tentang apa tadi? Ya, isbal. isbal. Ada yang membolehkan, ada yang jadi artinya tidak masalah yang prinsip ya. Masalah furu'. Jadi perbedaan yang tidak prinsip. Itu juga misalnya memang soal dakwah ini Muhammadiyah itu memang tidak fokus hanya ngaji aja. Tidak hanya ceramah, ngomong-ngomong, ngaji di mana-mana, tidak itu. Muhammadiyah ini semua apa yang dikerjakan Muhammadiyah itu sebetulnya adalah merupakan bentuk-bentuk dakwah di bidang pendidikan, dakwah di bidang ekonomi, dakwah juga di bidang politik. Seperti misalnya ada undang-undang yang dianggap sebagai sesuatu yang dapat nanti mengganggu keyakinan pandang kita, maka ada namanya judicial review. Nah, itu dianggap sebagai jihad, itu dakwah juga.
Ya dakwah juga itu Muhammadiyah seperti itu. Masalah corona kemarin Oh ya, mengeluarkan dana berapa? apa ya? Ratusan miliar. Iya, kita jadi artinya apa? Muhammadiyah itu dakwahnya lebih komprehensif, Pak. Ya mungkin kalau kawan-kawan di Salafi barangkali mungkin dakwah lebih apa? Lebih fokus terhadap pendalaman pengkajian-pengkajian, mencetak ulama, dan itu saya rasa sangat penting juga karena bagaimanapun ketika pengajian itu tidak dikembangkan, tidak disiarkan, maka orang tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan panduan-panduan yang lebih baik. Jadi karena itu saya rasa kita ini dalam berdakwah itu saling saja, saling mengisi. Perbedaan itu bukan berarti melemahkan, tapi malah itu saling menguatkan satu sama lain. Itu anu saya Pak, itu pendapat pandang saya. Tapi ada yang nanya ini sebetulnya seperti apa itu Ustaz katanya. Kalau yang lain-lain dia oke katanya. Tapi cuman dalam bidang yang nomor 5 persamaan tidak bermazhab itu seperti apa? Nah, itu yang ditanyakan saya. Barangkali itu mungkin bisa kita jelaskan sedikit gitu. Ya tentu yang saya maksud adalah bermazhab dan pengertian mengikatkan diri dalam semua persoalan kepada mazhab tertentu. Itu yang dikatakan tidak bermazhab itu. Bukan berarti tidak menjadikan mazhab sebagai pandangan, sebagai sebagai pertimbangan. Ya, artinya sesuai dengan para imam sendiri yang meminta untuk tidak taklid kepadanya. Iya kepadanya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan itu berarti kan teman-teman Salafi juga ada Ustaz katanya yang pokoknya kalau pokoknya udah pendapatnya salah satu ulama tertentu Berbeda-beda juga. itu diterima katanya tanpa harus apa katanya. Itu bisa saja kan, artinya mungkin itu juga, tapi kan pada hal tertentu saja. Bukan dalam pengertian mazhab, wah ini mazhabnya mazhab Syekh Utsaimin, kan nggak begitu. Nah, buktinya pendapatnya Syekh Nasruddin Albani dengan Syekh bin Bas itu berbeda. Ternyata lebih banyak mengikuti Nasruddin Albani yang begini, di tangan begini, yang Syekh bin Bas begini waktu itidal. Iya. Itu satu contoh memang mereka itu tidak tunduk kepada mazhab. Mazhab itu tidak mazhab tertentu. Mungkin pada tafsir-tafsir tertentu, pada pemahaman hukum-hukum tertentu dia mengikuti salah satu ulama, tapi tidak semua. Itu artinya tidak bermazhab. Yang disebut bermazhab ini adalah kalau semua urusan itu dia kaitkan, dia terikat, dia tunduk taklid kepada satu. Itu yang saya maksud dengan tidak mengikatkan diri dengan mazhab tertentu. Kemudian bahwa pada hal-hal tertentu mungkin cocok, maka dia ngikutin. Kita juga di Muhammadiyah juga begitu. Kita tidak semua juga hal yang menyangkut dengan persoalan-persoalan khilafiyah itu juga sudah ditarjihkan. Ada juga yang belum ditarjihkan. Ketika belum ditarjihkan, maka Muhammadiyah memilih salah satu dari. Intinya begini sebenarnya, ya itu kalau mengikuti mazhab kan kalau pendapatnya, sedangkan hadisnya juga sama. Artinya secara ittiba kita mengikuti pendapat mazhab yang pakai dalil. Artinya bukan dalam pengertian taklid ini. Iya, bukan dalam pengertian taklid. Jadi itu yang penting. Jadi artinya itu yang saya maksud. Artinya mengikut dengan taklid itu artinya pokoknya. Pokoknya soal mazhab ini apa saja pendapatnya, soal dia tahu atau tidak dalilnya dia ikutin. Padahal yang dimaksud dengan mengikut sini ittiba itu adalah mengikuti sesuatu yang kita ketahui sumber-sumber pengambilannya, dalilnya di mana itu. Kenapa kita ikuti? Karena kita yakin bahwa ini pendapat yang lebih kuat. Karena ada dalil Quran dan sunnahnya. Itu namanya ittiba. Tapi kalau ngikutin tanpa ilmu itu namanya taklid. Taklid itu ya mengikuti. Wah, pokoknya kalau Pak Abdul sudah ngomong saya ikut misalnya. Pokoknya mau salah semacam bercanda. Nah, cuma inilah yang tidak mungkin salah. Atau misalnya mana mungkin salah? Masa salah? Pakai masak lagi kan? Nah, ya kalau namanya manusia, selama manusia itu manusia, dia bukan rasul bagi kita. Beda dengan siapa? Ya, kalau bagi kita, Pak, kalau dalam pandangan kita, Pak, bahwa yang tidak pernah salah itu cuman Nabi, ya. Kalau Nabi itu tidak ada salah itu, ya. Ya, artinya tidak mengagung-agungkan. Ya, kalau misalnya manusia pasti Salah. kemungkinan salah. Mungkin dalam satu benar tapi di lain kesempatan bisa salah. Oleh karena itu, Dalil khoto. iya. Jadi oleh karena itu
Maka di dalam apa? Di dalam pemahaman kita juga bahwa sebenarnya ketika orang berijtihad, maka sebetulnya ya maka dia itu salah atau benar ijtihadnya, dia akan mendapatkan sesuatu kan, dia akan mendapatkan upah. Falahu ajrun man ijtahada fi sabili idza aqsa falahu ajrun wahid wa idza asaba falahu ajrani. Kalau orang berijtihad di dalam Allah Taala, kalau dia benar dia akan mendapatkan 2 pahala, kalau dia salah dia dapat 1 pahala. Nah, kalau orang yang ngikutin tanpa melakukan ittiba, ya, tanpa ilmu, maka tidak ada. Maka ittiba itu sebetulnya pada level sebagai mutabi, kita itu sudah ijtihad dalam batas kemampuan kita. Artinya ijtihad kita adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa pendapat yang kita ikuti pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebetulnya kalau mudah itu sudah bagian daripada ijtihad, tapi bukan ijtihad dalam pengertian yang komprehensif yang kalau kita ini kan bukan umat ijtihad. Tapi untuk menjadi muttabi kita harus bisa berijtihad, mempertimbangkan, mengkaji ya sumber-sumber, dalil-dalil kenapa ulama ini berpendapat seperti ini. Itu yang sebetulnya yang ittiba itu. Ini berkaitan dengan dari keluarga kita, Bu, ya. Misalnya seperti yang terjadi di Aceh, di Wonogiri, berkaitan dengan perbedaan yang dianggap perbedaan. Padahal dulunya kita juga seperti itu. Ya, contohnya seperti tadi masalah hisab dan ru'yah, Bu, ya. Perlu dijelaskan ini, Bu, ya. Bahwa bedanya Salafi dan Muhammadiyah itu adalah ru'yah dan hisab. Berarti kan saudara kita ini belum mengenal benar tentang Muhammadiyah. Gimana? Iya, jadi sebetulnya begini. Sebetulnya Muhammadiyah itu kalau kita lihat pada masa awal, itu di putusan tarjih itu sampai sekarang belum dihapus itu. Belum dihapus. Bahwa Muhammadiyah berpendapat ru'yah adalah sesuatu yang muktabar, ya. Sesuatu yang muktabar. Artinya begini, ketika misalnya ru'yah berbeda dengan hisab, dan ketika hisab menyatakan belum lagi dan perhitungannya bahwa bulan berada di atas ufuk, ya, sementara ru'yah telah menunjukkan, membuktikan ada saksi yang menyatakan bahwa orang sudah melihat bulan, maka pada waktu itu harus ngikutin ru'yah, tidak bertahan pada hisab. Cuman kan yang hisab itu ada ketika misalnya hisab menyatakan katakan sudah di atas ufuk, ya, bulan sudah, hilal sudah di atas ufuk, misalnya barangkali kalau dimudahkan misalnya kan wujudul hilal itu, pokoknya asal berapa apapun, berapa derajat pun dari ufuk, tetap itu sudah dikatakan wujudul hilal, kan itu. Nah, kalau misalnya Muhammadiyah menyatakan itu dalam hisabnya, kemudian di ru'yah belum kelihatan, maka pada waktu itu Muhammadiyah mendahulukan hisab. Itu sebetulnya. Tapi yang muktabar ketika misalnya memang hisab ru'yah sudah menyatakan bulan sudah kelihatan, sementara dalam hisab belum, maka yang diikutin harus yang harus yang ru'yah itu. Ini sama sebetulnya pada masa awal seperti itu. Jadi kalau ada misalnya Muhammadiyah tidak terima hisab, tidak terima ru'yah, tidak begitu. Nah, jadi artinya menurut saya itu juga tidak perbedaan yang terlalu teman barangkali mungkin ya teman-teman Salafi dan lain-lain mungkin lebih kepada mempedomani ru'yah, ya, karena ketika ru'yah itu mungkin barangkali bisa dilihat sekarang dengan alat segala macam dan lain sebagainya, ya. Tapi ada juga yang masih berpendapat bahwa ru'yah itu harus dengan mata telanjang seperti apa yang pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Gambar gitu, ya. Ada gambar lagi. Kalau dulu kan kita memancang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dilarang. Iya, iya. Nah, ini ada juga yang mempermasalahkan Muhammadiyah dan Salafi itu. Yang mempermasalahkan kita kadang-kadang. Iya. Artinya yang tidak ngerti. Iya. Sejarahnya gimana ini, Bu? Ya, sebetulnya begini, ketika Muhammadiyah, para tokoh Muhammadiyah, para ulama Muhammadiyah, bahwa
katakanlah orang-orang Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah itu masih dalam taraf penguatan iman, penguatan akidah, dan menghindari hulu, untuk menghindari terjadi kultus individu terhadap seorang, maka Muhammadiyah waktu itu mengharamkan memasang foto-foto Ahmad Dahlan. Karena apa? Ada kekhawatiran bahwa dengan dipasangnya itu nanti akan menjadi sesuatu yang dikeramatkan, yang dimuliakan, dianggap sesuatu yang apa, katakanlah ini dianggap sesuatu yang sifatnya gulu lah artinya memuliakan melebihi daripada batas-batas yang semestinya. Itu makanya pada waktu itu ya foto Ahmad Dahlan ini dilarang untuk memajang, karena bisa saja nanti dihormati semacam dianggap ini yang paling berjasa, yang paling apa gitu. Tapi kemudian ketika Muhammadiyah ya sikap egoismenya sudah mulai muncul dan tidak ada lagi tidak ada taklid dan macam-macam, dan ketika itu Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah membuat putusan bahwa tidak ada lagi bahayanya, karena tidak dikhawatirkan akan menimbulkan gulu tadi, tidak dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merusak akidah. Itu sebetulnya Pak, itu yang dimaksud dengan kenapa pada awal ya foto Ahmad Dahlan itu dilarang, kemudian dia dibolehkan. Seperti juga misalnya di Rasulullah SAW waktu pertama ya para wanita nggak dibolehkan berziarah kan gitu. Dan kemudian setelah itu Rasulullah kan membolehkan ziarah kubur. Artinya ketika itu sudah dianggap perempuan-perempuan sudah memiliki kekuatan iman dan kesehatan yang lebih baik. Artinya ziarah yang sunnah. Yang sunnah itu ziarah, tentu ziarah yang sunnah, ziarah pengertian ya mendatangi kubur keluarga, saudara orang tua untuk tidak menjadikan rutinitas. Tidak menjadikan rutinitas itu kan tidak dijadikan misalnya sebelum waktu-waktu tertentu, enggak ya. Kapan aja boleh misalnya. Ini kan manusiawi sekali. Kita misalnya ada orang tua kita kuburnya dekat rumah kita, masa kita enggak datang? Kan itu arti bahagian daripada apa? Ihsan kita terhadap orang tua. Tidak melakukan ritual yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu Pak sebetulnya. Mungkin barangkali itu saja mungkin yang penting apa, karena ini status saya ini cukup. Satu lagi Bu ya. Berkaitan dengan musik ini. Nah, musik ya. Musik. Rupanya diributkan terus ini. Yang meributkan ya kadang-kadang dari kita, sampai ada yang nyinyir pihak lain yang ingin mengadu domba itu antara kita dengan Salafi. Padahal memang kalau melihat itu kan memang ada perbedaan mazhab ini ya. Kalau melihat perbedaan mazhab, perbedaan persepsi, kemudian perbedaan cara pandang itu yang kita lihat. Nah, perbedaan dengan Salafi ini kan sama halnya dengan perbedaan cara pandang saja gitu. Iya, iya. Nah, ini untuk menjawab seperti ini Bu ya, gimana Bu ya? Ya, jadi begini Pak. Sebenarnya secara prinsip ya, Muhammadiyah itu melihat musik itu bahagian dari urusan-urusan yang menyangkut muamalah atau al-asya gitu, sesuatu yang menyangkut segala sesuatu yang di luar ibadah ma'adah. Maka segala sesuatu yang di luar ibadah ma'adah itu sebetulnya hukum dasarnya adalah boleh itu. Yang sering kita katakan itu al-asufi asyaibah itu. Kalau sudah kalau ada muatannya, misalnya musik yang kemudian melalaikan, musik yang kemudian menampilkan kemaksiatan, musik yang kemudian syair-syairnya yang dengan bahasa-bahasa yang lagha, dengan bahasa-bahasa yang tidak benar, apalagi dalam penampilan musik yang kemudian diiringi dengan macam-macam ya tari, macam-macam goyang-goyang yang macam-macam, itu jelas kemudian itu adalah hal-hal yang mengumbar nafsu, mengumbar aurat, itu jelas diharamkan Muhammadiyah. Yang kemudian digeneralisasi bahwa kemudian Muhammadiyah itu menghalalkan musik, kemudian musik yang seperti yang kita lihat ini, ya seperti misalnya apa dangdut macam-macam, bukan itu maksudnya. Musik itu adalah kemudian Muhammadiyah itu memahami bahwa ini keindahan kan gitu. Ada keindahan suara, ada suara yang indah. Semua ini kan Allah SWT yang menciptakan, mengekspresikan keindahan untuk memberikan katakanlah ketenangan kepada jiwa, seperti seni, ada bahasa-bahasa yang puitis, itu kan sesuatu yang tidak terlarang ya. Cuman ketika seni sudah dimasukin oleh unsur-unsur atau perbuatan-perbuatan itu
perilaku-perilaku yang maksiat itu jelas itu haram itu. Jangankan itu, apanya aja itu syairnya saja. Iya. Itu kan memang dipakai sejak dahulu di zaman Nabi ada syair. Syair. Yang dilarang kalau syairnya itu merusak. Merusak. Syair-syair yang membawa kepada kemusyrikan. Syair-syair yang merangsang maksiat hawa nafsu. Syair-syair yang kemudian mengundang pikiran-pikiran yang negatif gitu. Dan bencana kemanusiaan kan itu. Jadi kalau itu sebetulnya kita sepakat saja. Jangan kemudian Muhammadiyah menghalalkan musik, lalu mana kapan Muhammadiyah bikin konser yang kemudian menghadirkan macam-macam? Tidak pernah juga ada kan? Cuman ya ketika misalnya ada muktamar macam-macam, tampil nanti misalnya vokal, tampil itu. Gimana sekarang Bu ya? Misalnya ya, tadi kan berbicara haramnya musik, ya. Haram dan halalnya musik. Misalkan ada konser sholawat, kemudian terdiri dari wanita-wanita menari-nari dan sebagainya, gimana? Oh jelas, kalau misalnya itu kan artinya kalau dalam beberapa hadis yang barangkali kuat juga, perempuan menghentakkan tumitnya kemudian sehingga gelang kakinya membunyi itu kan itu termasuk bahagian dari apa? Walaupun salawat nggak boleh. Oh, nah, walaupun salawat malah menjadi menjadi rancu. Ya, misalnya salawat menari-nari. Ya, katakanlah salawat membuat orang menari itu kan tidak bagus. Salawat itu sebetulnya malah menimbulkan ketenangan jiwa dan kedekatan kita dan dorongan kepada kita untuk mengikuti sunnah. Nah, jadi oleh karena itu apapun Pak nyanyinya, apapun apanya, katakanlah ya tentu ya mungkin barangkali ada di Muhammadiyah itu ada namanya dakwah kultural ya. Ada dakwah kultur. Saya masih ingat saya termasuk komisi, malah saya sekretaris komisi 3 pada Warkernas Tabligh tahun 88 yang waktu itu masih ketua tablighnya Pak Amir Rais. Itu kita merumuskan apa itu dakwah kultural. Nah waktu itu kita merumuskan dakwah kultural adalah memanfaatkan simbol-simbol budaya masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Ya bukan membuat segala macam ini. Artinya misalnya ada budaya wayang, budaya randai macam-macam seperti bermacam itu tidak berubah. Artinya kita masukkan di sana itu syair-syairnya pesan-pesan dakwah melalui kultural, artinya budaya masyarakat yang berkembang di situ. Oleh orang-orangnya ini itu jadi bukan mencampur adukkan bukan itu. Dakwah kultural itu memanfaatkan simbol-simbol budaya masyarakat untuk menyampaikan pesan itu. Apa itu bagaimana dengan nasib-nasib yang dinyanyikan oleh wanita sambil berjoget-joget? Nah itu kan yang perlu kita dirumuskan, sebetulnya mestinya dirumuskan oleh para ulama. Kira-kira ketika tampil itu apa saja batasan-batasannya. Ini yang penting kita sepakati. Jangan kemudian nanti mengatasnamakan seni Islam, kemudian malah yang gayanya bukan Islam lagi. Ya, itu. Itu Pak. Ini barangkali mungkin bincang-bincang kita sore ini Pak. Betul? Baik. Inilah pembicaraan kami dengan Buya Risman dari lantai 2 ya, lantai 3. Masjid At-Tanwir. Gedung dakwah Muhammadiyah atau At-Taqwa, At-Tanwir yang berada posisinya di sebelah utara gedung dakwah Muhammadiyah ya. Sebelah barat, sebelah utara ya, sebelah utara gedung dakwah Muhammadiyah yang berkantor di Menteng Raya 62. Dari Jakarta kami Buya Risman dan Zulkarnain El Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.